Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada pagi hari ini, Rabu 21 Juli 2021, kita dapat berjumpa dalam ruang maya ini dengan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan Allah Bapa di surga. Marilah, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, kita bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan yang kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu atas hidup kami hingga hari ini. Engkau menyatukan kami pada pagi hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Satukan hati kami agar dapat menerima firman-Mu dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saat teduh pada pagi hari ini, berdasarkan pada firman Tuhan di Injil Lukas pasal 15 ayat 4-7 yang tertulis demikian. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bukan secara asal apabila Alkitab menggambarkan ikatan hubungan antara manusia dengan Tuhan dalam bentuk hubungan antara domba dan gembalanya. Domba dipakai untuk menunjukkan siapa dan seperti apa kita ini sebenarnya. Domba menggambarkan sosok yang lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu, domba selalu membutuhkan gembala untuk menjaga dan menuntunnya. Artinya, kita akan binasa dengan mudah jika kita tidak memiliki gembala yang cakap dan baik dalam menuntun kita. Yesuslah gembala yang dimaksud. Bacaan kita pada hari ini berisi tentang perumpamaan indah yang Kristus berikan tentang satu domba yang hilang, tentang gembala yang meninggalkan 99 ekor domba untuk pergi mencari yang hilang itu, serta mengilustrasikan pekerjaan Kristus, keadaan orang berdosa, dan sorak sukacita semesta alam atas keselamatan jiwa. Gembala itu tidak memandang dengan malas ke atas domba-dombanya serta berkata, "Saya mempunyai 99 ekor domba dan akan menyebabkan begitu banyak kesulitan untuk pergi mencari seekor domba yang tersesat itu. Biarlah dia kembali dan saya akan membukakan pintu kandang untuknya supaya ia dapat masuk ke dalam. Tetapi saya tidak dapat mencari domba yang hilang itu." Tetapi gembala yang baik tidak akan seperti itu. Tidak lama setelah domba itu tersesat, wajah gembala itu penuh dengan kesedihan dan kegelisahan. Kemudian ia menghitung kembali kawanan dombanya. Dan ketika ia sudah tahu pasti bahwa ada satu domba yang hilang, ia tidak dapat tertidur. Ia akan bergegas pergi untuk mencari seekor domba tersebut kemanapun juga. Dan setelah ditemukan, ia meletakkan domba yang lelah dan kehabisan tenaga itu di atas bahunya, dan dengan rasa syukur yang penuh kegembiraan karena pencariannya tidak sia-sia, ia membawa kembali yang tersesat itu ke dalam kandang. Rasa syukurnya dinyatakan dengan nyanyian-nyanyian bersukacita yang merdu. Lalu ia mengundang sahabat-sahabat dan tetangganya sambil berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama aku, sebab domba yang hilang itu telah kutemukan." Jadi, bila mana yang sesat ditemukan oleh gembala besar domba-domba, malaikat-malaikat yang di surga menyambut pemberitaan sukacita gembala itu. Ketika yang hilang ditemukan, surga dan bumi bersatu dalam ucapan syukur dan sukacita. Inilah gambaran dari gembala yang baik, yang peduli terhadap dombanya satu persatu.
Semua domba berharga di matanya. Tidak ada satupun domba yang dianggap lebih rendah dibanding domba lainnya. Kelemahan dan keterbatasan kitalah membuat kita sebagai manusia mudah menyerah. Tapi ingatlah bahwa ada gembala kita yang luar biasa yang akan selalu menuntun kita, menjaga, dan memelihara kita. Apapun masalah kita pada hari ini, datanglah pada gembala yang baik. Jangan pernah merasa ragu, minder, dan takut untuk datang kepada Tuhan. Selama kita memiliki kerinduan untuk bertobat dan ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Ketika keraguan itu muncul, maka ingatlah akan perkataan Yesus. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, ucap syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas berkat-Mu di pagi hari yang baru ini. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada kami yang tak terbatas oleh apapun. Ampuni kami yang pernah mendukakan hati-Mu. Engkau yang menemukanku dikala kami tersesat. Engkau yang menjaga, menuntun, dan melindungi kami. Kami hanyalah sebatas domba yang lemah dan tak berdaya ya Tuhan. Namun hanya atas pelindungan-Mu lah kami dapat diselamatkan. Roh Kudus, tolong kami agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan rencana Tuhan yang indah bagiku. Ya Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Lindungi, tuntun kami agar tidak tersesat dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.